Saya pulang ke kampung melapor kepada ayah, "Mak, Pak, saya mau tes calon hakim ke Jakarta." "Oh iya, berangkatlah." Menangnya itu katanya. Bukan masalah itu, ongkos tidak ada. Ya. Kemudian ayah dan ibu berkata, "Oh, jangan takut, tenang nak. Kita punya lobok-lobok 3 ekor. Kerbau pendek 3 ekor, dijuallah di pasar seborong-borong. Cukuplah ongkos naik KM Sinabung dari Belawan ke Tanjung Priuk." Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kenalkan, nama saya Derman P. Nababan, istri saya Rumata Borumanalu. Asal kami dari Siborong-borong, kalau istri saya asalnya dari Dolok Sanggul. Sehari-hari saya bertugas sebagai ketua pengadilan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan istri saya ini sebagai seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Simalungun. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pertama sungguh senang boleh bersama dengan adik-adik di tempat ini. Mengapa? Karena bagi saya ini suatu kebahagiaan tersendiri. Saya senang berada di tengah kawala muda, apalagi anak-anak muda yang sedang mengejar impiannya. Saya dengarkan adik-adik semuanya sedang persiapan untuk boleh nanti diberangkatkan ke luar negeri. Itu sesuatu prestasi yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Saya kenalkan juga anak kami ada 2. Yang pertama, Tiffany Saulina, saat ini sedang semester 6 di ITB, jurusan Elektroinformatika. Yang kedua, Kevin Jagar Eliezer, baru tamat SMA, rencananya dia masuk ke jurusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan di Bandung. Jadi sedang giat-giatnya mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. Adik-adik semuanya yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu share kepada kita bagaimana kita menang menghadapi kesukaran ataupun kesulitan. Saya mau cerita dulu tentang burung Raja Wali. Apa sih perbedaan ayam dan burung Raja Wali? Suatu ketika ada seorang pemburu menemukan sarang burung Raja Wali di puncak Bukit Batu. Kemudian dia melihat burung Raja Wali sedang mengerami telurnya, dan dia ambil satu butir telur itu dipindahkan ke sarang ayam di rumahnya yang juga sedang mengerami telurnya. Pendek cerita, telur Raja Wali dan telur ayam sama-sama menetas. Lahirlah anak ayam dan juga anak Raja Wali. Induk ayam mengajari anak-anaknya beserta dengan seekor anak Raja Wali untuk berperilaku seperti ayam, mengais mencari makanan, berkokok seperti ayam. Dan ketika ada burung Raja Wali terbang di angkasa, kemudian induk ayam dengan seketika memanggil seluruh anak-anaknya, termasuk anak Raja Wali, untuk bersembunyi. Dalam persembunyiannya, anak Raja Wali ini bertanya kepada induk ayam, "Ma, mengapa kita harus sembunyi?" Kata anak Raja Wali kepada induk ayam. Kemudian induk ayam berkata, "Nak, kamu tahu yang di atas itu adalah burung Raja Wali. Suatu saat kita akan diterkamnya kalau kita tidak sembunyi." Setelah dalam proses perjalanannya, anak Raja Wali menyadari bahwa tubuhnya jauh lebih besar perkembangannya dari tubuh ayam. Baik kukunya lebih tajam, demikian juga paruhnya lebih tajam, dan bulu-bulunya lebih kuat dan lebih tebal. Kemudian ketika dia lihat induk Raja Wali terbang di angkasa, dia meniru Raja Wali itu untuk bisa terbang. Pertama dia melompat, tidak bisa, mungkin terjatuh dan terluka. Kemudian dia coba secara berulang-ulang, dan pada suatu ketika anak Raja Wali ini bisa terbang seperti induk Raja Wali. Dia tinggalkan teman-teman ayamnya, dan kemudian dia berkata, "Goodbye ayam-ayam, saya terbang." Dia terbang di angkasa layaknya Raja Wali benaran. Adik-adik yang mau saya sampaikan kepada kita adalah Tuhan menciptakan kita seperti burung Raja Wali. Amen. Bukan seperti ayam. Ayam ketika menghadapi masalah, dia takut dan bersembunyi. Tetapi Raja Wali, dia suka menghadapi tantangan, dia suka menghadapi tekanan, dia suka menghadapi badai, dan dia pergunakan badai itu untuk menerbangkan dia semakin terbang dan semakin tinggi lagi. Itulah filosofi daripada cerita saya ini. Ini hanya cerita, kiasan, tapi benar atau tidak bukan seperti itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi
lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan sini, Dia, Tuhan, Allah, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau banyak orang hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini merasa lelah, merasa tidak bersemangat, maka Tuhan menambahkan kekuatan, menambahkan semangat kepadanya. Tetapi dikatakan orang-orang muda, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan apa yang ada padanya, kekayaan orang tuanya, dikatakan di sini menjadi lelah, lesu dan teruna. Anak-anak muda yang memiliki spirit, memiliki power yang luar biasa yang berasal dari dalam dirinya menjadi jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kuncinya adalah bukan pada kekuatan kita, bukan kepada hikmat kita, bukan kepada kepintaran kita, bukan kepada kekayaan orang tua kita. Tetapi kunci yang pertama adalah bagaimana kita bisa menanti-nantikan Tuhan. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan baru. Seumpama seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau Anda menantikan Tuhan, maka Tuhan akan membuat Anda terbang seperti burung Raja Wali, memiliki sayap yang kuat, memiliki pondasi yang kuat, memiliki iman yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Terbalik, orang yang berlari pasti lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mau saya sampaikan kepada kita sekali lagi, di masa COVID-19 ini banyak orang letih, lesu, tidak berdaya. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Ekonomi sulit, usaha dan pekerjaan, hubungan sosial berantakan, adat istiadat kita berantakan. Banyak pesta perkawinan yang hari-hari ditunda. Kalaupun dilangsungkan, pada saat mertupol itu hanya dihadiri 20 orang kalau di Jakarta. Kemudian pesta adatnya juga tidak bisa lebih dari 100 orang. Dulu pesta hanya dihadiri 100 orang, memalukan. Dikatakan tidak beradat, dikatakan tidak memiliki relasi sosial. Sekarang semua berubah. Tidak ada yang dibanggakan. Kekayaan juga tidak, jabatan juga tidak, pangkat juga tidak. Oleh karena itu, di dalam kondisi yang sukar sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, belajarlah dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali membangun sarangnya di puncak Bukit Batu, di tempat yang tinggi. Yang pertama, dia buat sarangnya dari ranting-ranting pohon yang sangat kasar dan tajam. Kemudian yang kedua, dilapisi dengan jerami yang lebih halus lagi. Dan yang ketiga, dilapisi dengan bulu-bulu dan kapas yang lebih halus lagi. Dia bertelur, dia erami telurnya. Ketika menetas 1-2 atau 3 bulan pertama, induk Raja Wali menyuapi anaknya dengan membawa makanan dari luar. Bisa belalang, bisa ikan, atau apapun itu juga. Ketika anaknya menerima suapan dari induknya, anaknya kenyang dan kemudian tidur, tidak melakukan apapun juga. Bukankah sering demikian kehidupan anak-anak Tuhan? Sebelum pandemi COVID-19 ini, mereka datang ke gereja, mereka beribadah, mendapatkan suapan makanan santapan rohani dari pendeta, mereka minta doa dari pendeta, dari sintua, dari porhangir. Setelah itu mereka pulang ke rumah, tidak melakukan apapun juga. Kehidupannya tidak berubah, paradigmanya tidak berubah. Lebih parah daripada orang-orang dunia sekalipun. Marbadai juga oke, Marsitanggolaan juga oke. Nggak yakin Anda? Lihatlah ke lembaga pemasyarakatan. Siapa yang banyak di sana? Kita, anak-anak Tuhan. Masalahnya di mana? Paradigma mereka tidak berubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah 3 bulan, apakah induk Raja Wali membiarkan anaknya nyaman di sangkarnya? Ternyata tidak. Induk Raja Wali terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian dia mencabuti bulu-bulu dan dia mencabuti jerami. Tinggallah duri-duri yang kasar, sehingga bayi Raja Wali tidak nyaman tinggal di dalam sangkarnya. Badannya tertusuk duri. Bukankah demikian kehidupan kita hari-hari ini? Tuhan sedang memporak-porandakan sarang kita, zona nyaman kita, sehingga fisik kita tertusuk duri, ada yang sakit, ada yang mengalami kelelahan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sepertinya kita ini semua terluka. Tidak ada harapan sepertinya.
Dan bukan hanya itu, induk Raja Wali menabrak sarang itu dan kemudian dia mengangkat anaknya, dibawa terbang ke atas dan kemudian dilepaskan. Maksudnya adalah supaya anak Raja Wali bisa belajar terbang. Tetapi dia belum bisa. Ketika anaknya mau terjatuh ke batu atau ke tanah, diangkat lagi, dibawa ke atas, dilepaskan lagi. Berulang-ulang. Mungkin sekali anaknya berdarah-darah. Mungkin sekali anaknya terluka. Sebenarnya induk Raja Wali tidak tega melihat anaknya merasa kesakitan, tidak tega melihat anaknya merasa susah, tidak tega melihat anaknya merasa berat kehidupannya. Tetapi induk Raja Wali harus melakukan itu, melatih anaknya. Pada suatu saat, anak Raja Wali bisa terbang seperti induknya. Sekali lagi saya mau katakan, kehidupan kita seperti anak Raja Wali hari-hari ini. Tuhan sedang melatih kita memasuki masa kesulitan, memasuki masa kesukaran. Sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Tuhan sebenarnya melihat kita ini sedang menjerit, sedang kesusahan. Tapi jangan katakan, Tuhan telah meninggalkan kami. Tidak, ingat, Tuhan sedang melatih kita melalui persoalan hari-hari ini. Amin adik-adik? Amin. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan kita, melatih kita seperti anak Raja Wali. Di dalam Ulangan 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukung di atas kepaknya. Jadi artinya pada zaman dahulu kala ketika ini dituliskan, dia sudah menyadari bahwa Raja Wali itu telah menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Menggoyang bangkitkan, terjemahan lain, memporak-porandakan sarangnya. Zona nyaman kita. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, tekanan, ingat, itu cara Tuhan menggoyang bangkitkan zona nyaman kita, supaya kita keluar, supaya kita terbang di atas badai. Amin adik-adik. Kalau Anda dilatih, dipersiapkan di tempat ini, itu seperti anak Raja Wali. Mungkin susah, mungkin berat, tapi satu maksud dan tujuan adalah supaya Anda siap terbang bagaikan burung Raja Wali. Terbang bukan hanya di Indonesia, terbang di luar negeri, di Eropa, menjadi saksi bagi banyak bangsa. Amin adik-adik. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Anda seperti bayi burung Raja Wali yang nyaman selama ini, itu Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita selalu berada di zona nyaman kita. Tuhan mau setiap kita mengalami pertumbuhan rohani. Tidak menjadi bayi yang selama ini makanannya hanya susu rohani, tetapi makanan yang keras. Keadaan sulit hari-hari ini adalah makanan keras. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tetapi saatnya Tuhan memberikan makanan keras kepada kita. Saatnya Anda ada di tempat ini adalah diberikan makanan keras, supaya Anda berubah dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi orang yang dewasa. Dewasa bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, dewasa juga di dalam iman. Kemudian yang kedua, Raja Wali tinggal juga di tempat yang tinggi. Beda dengan burung-burung lain, Raja Wali suka terbang di tempat tinggi, jauh dari jangkauan para pemburu. Tuhan menciptakan kita untuk selalu terbang dan berada di tempat yang tinggi, tempat yang senantiasa merindukan kehadiran Tuhan. Tempat tinggi berbicara tentang intimasi, dekat dengan Tuhan. Tempat tinggi berbicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Persekutuan seperti ini adalah tempat yang tinggi, bukan harus ke puncak bukit. Karena banyak orang yang tidak suka keadaan seperti ini. Dia akan gelisah ketika ada tempat seperti ini. Dia tidak tahan, dia lebih senang di diskotik. Tapi di sini nggak ada. Itu yang ada di diskotik sana. Habakuk 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di tempat tinggi, di menara doa seperti ini, kita mengadukan persoalan kita kepada Tuhan. Kita menyampaikan harapan, keinginan kita, rencana kita kepada Tuhan. Jangan kita sampaikan harapan kita di kamar mandi. Di tempat seperti inilah, dekat dengan Tuhan. Jangan mengandungi, jangan meratapi nasib orang tuamu, jangan meratapi keadaanmu. Yakin dan percayalah akan penyertaan Tuhan. Kemudian Raja Wali juga suka melayang. Kalau burung lain
itu mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa terbang, tapi Raja Wali itu hanya membuka sayapnya lebar-lebar, maka dia gunakan angin, dia gunakan badai untuk mendorong tubuhnya semakin tinggi terbang di angkasa. Artinya Raja Wali suka di tengah-tengah tekanan. Raja Wali suka di tengah-tengah persoalan. Jadi kalau saya bicara persoalan, jangan Anda pikir biarlah recok rumah tangga kami. Bukan seperti itu. Persoalan yang dimaksud adalah kita tidak menghindar dari masalah. Ketika ada ujian kita hadapi, ketika ada tantangan kita hadapi. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Amin adik-adik. Percaya dan bersandar kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika engkau berdiri di persimpangan jalan, sepertinya tidak ada jalan keluar, di tengah-tengah keputusasaan, maka percayalah kepada Tuhan. Akuilah Dia, Dia akan meluruskan jalan kita. Artinya apa? Apa yang kita inginkan, Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Kita tidak pernah tersesat di tengah-tengah padang gurun. Setelah COVID-19 ini banyak rumah tangga yang bercerai. Mengapa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Karena mereka bersandar kepada tabungan mereka. Mereka bersandar kepada rencana-rencana masa depan mereka. Mereka melihat persoalan sebagai sesuatu yang sangat mendukakan hati mereka. Mereka tidak pernah melihat dengan kacamata rohani. Adik-adik, kalau Anda pergi kemanapun, apapun yang Anda rencanakan, lihatlah dengan kacamata rohani. Ketika kehidupanmu belum baik, yakin dan percayalah bahwa rancangan Tuhan atas kehidupanmu adalah sukacita dan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa sulit yang terjadi saat ini hanya seketika. Ini hanya cara Tuhan untuk membawa saya semakin dewasa. Yang keempat, Raja Wali memperbarui kehidupannya. Sebenarnya rata-rata usia Raja Wali itu adalah 40 tahun. Pada usia 40 tahun dia sudah tua. Kukunya sudah bengkok, tidak tajam lagi. Paruhnya juga sudah bengkok sampai ke lehernya. Sulit untuk mencabik-cabik makanan. Dan bulunya sudah tebal, sulit untuk terbang. Hanya ada dua pilihan. Yang pertama mati. Yang kedua berubah atau masa transformasi. Apa yang dilakukan Raja Wali pada usia 40 tahun adalah memasuki masa transformasi. Yang dia lakukan, dia naik ke puncak bukit, bersarang di sana, kemudian dia patok-patokkan paruhnya ke batu sehingga terlepas, muncul paruh yang baru. Kemudian dia cakar-cakar kukunya ke batu-batuan, maka kuku yang lama yang sudah tua terlepas, muncul kuku yang baru. Dan demikian juga dia cabuti bulu-bulunya satu persatu yang sudah tebal itu, maka muncullah bulu yang baru. Masa itu 150 hari atau 5 bulan, masa yang sangat sulit, yang sangat sakit baginya. Dan dia harus berjemur di sinar matahari untuk mempercepat pertumbuhan bulunya. Setelah itu, maka dia akan tambah usianya 30 tahun ke depan, sehingga total usia burung Raja Wali adalah 70 tahun. Sama dengan manusia. Adik-adik, Anda harus belajar seperti burung Raja Wali. Memperbaharui kekuatannya. Kalau selama ini kita memiliki paradigma lama, itu harus kita tinggalkan. Sekarang semua sudah berubah. Pendekatan kita sekarang berubah. Pendekatan pelayanan juga semua berubah. Pendekatan pekerjaan juga semua berubah. Kalau dulu kita kerja manual, sekarang serba digital. Kalau dulu kita kerja pakai otot, sekarang mengandalkan pikiran, mengandalkan kreasi. Kalau kita dulu menyampaikan informasi melalui telegram, melalui surat, sekarang tidak demikian lagi. Melalui sosial media, begitu cepat, melalui email dan lain sebagainya. Ini harus kita kuasai. Anda tidak bisa eksis kalau Anda tidak bisa menguasai dunia digital. Jangan kau hanya bermain digital, menghabiskan uangmu untuk mengakses media, tetapi kamu harus memiliki konten. Kontenmu harus positif, harus bisa membuat video, bisa membuat apa untuk menginformasikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Amin. Amin. Sekarang sudah jarang orang ibadah di gereja. Sekarang orang ibadah dari handphone. Benar? Kalau Anda tidak bisa menguasai itu, maka Anda akan tertinggal. Nantinya kalau Anda jadi pengusaha, entrepreneur, kalau usahamu tidak ada di sosial media, usahamu akan tertinggal. Coba lihat sekarang Grab, Gojek, mereka hanya mengandalkan aplikasi. Kita mau pesan sesuatu, makanan, kita mau diantar kemana, tinggal
klik sudah sampai. Pembayaran juga serba digital, serba otomasi. Itu yang terjadi sekarang ini. Dan di dunia luar sudah jauh lebih cepat daripada kita. Kita jauh ketinggalan. Karenanya kita harus memiliki perubahan. Jangan pertahankan pola lama supaya kita bisa eksis dalam banyak hal. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Benar. Pemazmur mengetahui burung rajawali yang tua itu, yang usia 40 tahun itu memperbarui kekuatannya. Apalagi Anda anak-anak muda yang memiliki inovasi, kreasi, energi yang luar biasa, yang meluap-luap. Anda harus mempergunakan itu. Saudara, saya mau bersaksi kepada kita tentang kehidupan saya. Anda tahu saya ini orang kampung, desa Lumban Tonga-Tonga, lebih kurang 9 km dari kota Siborong-Borong. Tinggal di kaki bukit Dolok Imun. Orang tua saya petani miskin, ibu saya penjual tapai. Ayah saya selain dia petani, kebiasaannya bulan Desember main judi. Selain main judi, mabuk-mabukan. Saya anak kedua dari 7 bersaudara. Bisa adik-adik bayangkan bagaimana prihatinnya kehidupan kami. Setiap bulan Desember, bapak saya pasti mabuk. Dan ketika dia kalah main judi, dia akan melarikan diri ke Sibolga, ke Kisaran. Kerjanya apa? Menarik beca. Dan dia tidak pulang kalau tidak dijemput oleh mama saya. Dan itu berulang sampai saya kelas 3 SMA. Saya tamat SMA tahun 90. Ayah mengatakan, nakku pergi ke Padang untuk melamar tentara. Ayah mengatakan, kalau kamu jadi tentara, ketika kamu pulang, ada baret di kepalamu, pisau sangkur di pinggangmu, sepatumu sepatu bob malapak-lapak, maka bapak sudah bangga, katanya. Diantarlah saya ke Padang tahun 90. Tapi saya katakan kepada ayah, saya juga akan ikut tes UMPTN. Mana yang menang, itu yang akan saya ikuti. Pertama, tes calon tantama, balok 1, tentara pangkat yang paling rendah dengan ijazah SMP. Puji Tuhan, ketika tes pertama, saya sudah dinyatakan kalah. Mengapa? Kalau saya lolos sudah jadi tentara dong saya, kan? Sudah dirindam. Saya tanya kepada induk semang saya itu tentara dan pelatih jasmani. Mengapa saya kalah? Dia katakan seperti ini, wajahmu berantakan. Mengapa berantakan? Dia bilang antara gigi dengan hidung tidak simetris. Gigimu menonjol keluar, hidungmu menonjol ke dalam, katanya. Jadi kamu kalah. Karena di tentara semua dilihat, gigi, hidung, varises, kaki, semua diperiksa. Kemudian saya ikuti tes UMPTN di Padang Universitas Andalas tahun 90. IPC, IPA campuran, teknik pertanian, kemudian sipil dan juga perbankan. Puji Tuhan, ketiga-tiganya juga kalah. 2 kali. Kemudian saya balik ke kampung dan saya merantau ke Kisaran tahun 91, seterusnya ke Medan. Saya ikut 2 kali tes CPNS golongan 2, Departemen Kehakiman, dan di Kodam 1 Bukit Barisan, pegawai yang baju putih, tata usahanya itu. Puji Tuhan, dua-duanya juga kalah. Jadi saya sudah 4 kali dong kalah. Jadi saya sudah akrab dengan kegagalan. Kemudian pada akhir tahun 92, penerimaan CPNS golongan 1B, tugas pokok, satpam dan cleaning service. Kemudian saya ikuti, saya harus mengambil jalan memutar karena saya sudah 4 kali kalah. Ya. Kemudian saya ikuti dan ternyata puji Tuhan pada tahun 93 saya dinyatakan menang. Waktu itu kami ada di sawah dengan ayah saya karena saya sudah pulang kampung pada Natal tahun 93. Kami waktu itu membajak sawah. Kemudian ayah beli koran ke Siborong-Borong. Kami lihat pengumuman di sawah. Puji Tuhan saya menang. Saya katakan kepada ayah, ya saya lulus. Dan kemudian dia kata, oh puji Tuhan, ayo kita pulang. Kami pulang, bajak dan kerbau tinggal di sawah. Dan sampai di rumah kami tangkap ayam jantan, jambe, kami potong. Datang tetangga mengucapkan, selamat anak Pak Lamseng Nelban menang CPNS. Salam, namanya orang kampung kan. Kalau Anda di Ciantar nggak mungkin seperti itulah. Orang kan cuek-cuek di sini di Kalau di kampung masih akrab. Mereka mengucapkan selamat. Tapi mereka tidak tahu saya hanyalah CPNS golongan 1. Gajinya Anda tahu berapa? 52.800. Berapa kan? 52.800. Saya masuk CPNS di Medan Maret 93. Kerjanya adalah satpam cleaning service alias office boy. Jaga malam, membersihkan ruang sidang, membersihkan toilet, tidur malam di ruang sidang, digigit nyamuk, diharap nyamuk.
bikin autan di tangan, tapi jam 3 pagi itu autannya datang menyerang kembali. Sakitnya golongan 1, maka saya kuliah sore, maka saya jadilah alumni Mahusor. Mahusor itu artinya mahasiswa hukum sore, alias sekolah sore. Pagi sampai jam 4 kerja, jam 5 sampai jam 9 saya harus kuliah. Dan puji Tuhan, tahun 98 saya lulus S1. Pada bulan Oktober ada penerimaan calon hakim dari PNS. Waktu saya sudah golongan 2. Saya ikut, atasan saya waktu itu mengatakan, nggak usah, kamu masih golongan 2. Dan kemudian yang kedua dia katakan, uangmu juga tidak ada. Saya katakan, saya harus berangkat. Berangkat ke Banda Aceh, tes tertulis. Puji Tuhan, menang. Kemudian berangkat ke Jakarta untuk tes psikotes dan wawancara, tes kepribadian yang terakhir. Persoalan tiba, mengapa? Ongkos tidak ada, baru selesai dari Banda Aceh. Saya pulang ke kampung, melapor kepada ayah, Mak, Pak, saya mau tes calon hakim ke Jakarta. Oh iya, berangkatlah. Menangnya itu katanya. Bukan masalah itu, ongkos tidak ada. Ya. Kemudian ayah dan ibu berkata, oh jangan takut, tenang nak. Kita punya lobok-lobok 3 ekor. Kerbau pendek 3 ekor, dijuallah di pasar Siborong-Borong. Cukuplah ongkos naik KM Sinabung dari Belawan ke Tanjung Priuk. Anda tahu di kapal, saya puasa dengan teman saya. Kebetulan anak Tuhan juga, karena kita juga kan tidak ada duit. Ya. Kecuali makanan yang dikasih oleh apa itu kita makan. Dan di kapal juga ada persekutuan seperti ini. Saya ikuti dan saya bersaksi di depan. Saya katakan mohon doa, kami akan mengikuti tes calon hakim ke Jakarta. Sampai di Jakarta, pada tes terakhir pewawancara bertanya kepada saya, apa motivasimu menjadi calon hakim? Saya katakan, motivasi saya menjadi calon hakim adalah rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu bukan jawaban yang lazim. Saya kan sarjana hukum. Yang saya tuju adalah calon hakim, bukan calon pendeta. Kalau calon pendeta bicara berkat itu biasa kan? Ya kan? Kalau calon sintua ya biasalah. Oh iya, pendeta kan menjadi berkat. Ini kan calon hakim. Maka dia bingung, dia bertanya, maksud Anda menjadi berkat apa? Kemudian saya jelaskan, menjadi berkat adalah ketika terdakwa dihadapkan kepada saya, tidak hanya menghukum dia atas kesalahannya. Pertama, saya beritahukan mengapa dia salah. Yang kedua, saya akan beritahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Yang ketiga, saya akan bebaskan dia kalau dia tidak bersalah. Oh itu maksudnya? Iya. Kemudian dikatakan, oh cukup. Saya katakan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, saya mohon izin. Waktu itu Anda tahu, saya kurus kering. Kemarin waktu di FGF itu saya tunjukkan fotonya. Di sini kalau ada slide bisa sebenarnya saya tunjukkan. Kurus kering, kurus kerontang. Waktu itu untuk rambut supaya bisa ke belakang itu harus pakai air dari kamar mandi kemudian disisir. Kurus, mengapa kurus? Saya kan golongan 1 berangkat, gaji tidak cukup. Adik-adik saya 5 orang tinggal bersama dengan saya di Jalan Pancing di Medan. Anda bisa pikirkan bagaimana cara menghidupi 5 orang. Gaji hanya segitu besar. Kami pulang ke Medan, atasan saya bertanya, Derman bagaimana hasilnya? Saya katakan, puji Tuhan komandan sudah lulus. Apa sudah pengumuman? Biasanya kan pengumuman tidak langsung, paling 1 bulan berikutnya. Saya katakan saya sudah lulus, walaupun belum pengumuman. Dari mana Anda tahu? Saya katakan saya lulus. Kayak datu itu dang tutu, gitu kan? Pembohong itu maksudnya. Kayak pembohong kau katanya. Saya katakan saya yakin menang. Terus dia bertanya, dari mana uangmu? Nah ini, orang-orang dunia akan selalu melemahkan kita. Maksudnya uang sogoknya. Karena dia yakin bahwa untuk mencapai jabatan dan prestasi harus selalu menggunakan cara-cara konyol. Pakai uang suap. Saya katakan, Pak, kalau orang kasih 100 juta, saya 200. Kalau orang kasih 200, saya 400. Dia katakan, dari mana uangmu? Saya katakan kepada dia, Pak, yang bodoh itu siapa? Bapak atau saya? Untuk berangkat ujian saja, orang tua saya harus jual 3 ekor lomok-lomok. Bapak masih bertanya dari mana uangmu? Saya katakan, uang saya dari surga. Mengapa dari surga? Karena bumi ini adalah pijakan kaki Tuhan. Di bumi ini mengandung emas, perak, mutiara, semua ada di sini. Yang berharga semua ada. Tuhan yang menyiapkan. Saya tidak ragu, saya bilang. Kemudian dia kata, sombong kali kau katanya. Bukan sombong. Adik-adik, untuk meraih sesuatu Anda harus memperkatakan janji firman Tuhan. Walaupun belum Anda lihat, walaupun belum ada di tanganmu. Saya katakan, saya menang. Puji Tuhan, 2 bulan berikutnya pengumuman, saya dinyatakan menang. Maka saya menjadi
calon hakim. Menjadi calon hakim dulu, kemudian menjadi hakim di Sidimpuan, di Tarutung, di Jepara, di Deli Serdang, menjadi wakil ketua di Balige, menjadi ketua di Morabulian, di Provinsi Jambi, promosi wakil ketua di Subang, Jawa Barat, dan promosi lagi menjadi ketua di BN Pematang Siantar. Maka kita bisa berjumpa di tempat ini. Jadi jangan Anda mengatakan Pak Naban lulus dari mana. Ketika saya berjumpa dengan banyak orang, mereka berkata, Bapak alumni USU ya? Saya katakan, yes. USU itu apa? Universitas Sutomo Ujung. Mengapa mengatakan saya alumni USU? Mungkin menurut mereka saya pintar, padahal tidak. Tahu nggak IB saya berapa? 2,83. Artinya apa? Saya tidak memiliki kualifikasi. Anda tahu nggak kampus saya di mana? Kampus saya Universitas Dharma Wangsa. Pagi dipakai SMA, sore dipakai anak kuliah. Syukur sampai sekarang kampusnya belum tutup, masih ada. Ya itu. Anda mengatakan saya pintar, oh tidak. Saya tidak lulus UMPTN. Saya juga 4 kali gagal melamar Tantama dan juga 3 CPNS yang berbeda. Pintarkah saya? Tidak. Jagokah saya? Tidak. Kayakah saya? Tidak. Orang tua saya ada, tadi sudah saya katakan persoalannya seperti itu. Tapi puji Tuhan sekarang orang tua saya sudah jadi gembala sidang, sudah jadi pendeta. Dia menemukan titik balik pertobatan hidupnya dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan semua anak-anaknya diberkati dan semua bekerja dengan baik. Adik-adik, saya mau katakan kepada Anda, jangan lihat dari mana Anda datang, jangan lihat di mana Anda pada saat ini. Lihatlah, pastikanlah Anda mau pergi kemana, dan Anda pergi bersama-sama dengan siapa. Anda mau pergi kemana? Kesuksesan, keberhasilan. Anda pergi dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Lakukan perkara yang besar. Amin. Mungkin orang berkata, ngapain kamu ke sana? Kamu ini kan orang biasa. Benar, orang biasa. Kita ini kan orang biasa. Pak Naban juga orang biasa kok. Di bawah standar sebenarnya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita menjadi luar biasa. Tadi saya sudah katakan filosofi burung Raja Wali. Jangan berperilaku seperti ayam, menghindar dari persoalan, takut menghadapi persoalan, tetapi berjalanlah, terbanglah bagaikan burung Raja Wali. Adik-adik, saya juga mohon doa kepada Anda. Saat ini saya sedang mengikuti ujian fit and proper test untuk calon pimpinan kelas 1A, 1A khusus yang lebih tinggi lagi levelnya. Puji Tuhan, saya masih 6 bulan di sini sudah dipanggil. Bagi saya itu suatu kehormatan. Pada hari Kamis yang lalu, kami sudah profil assessment melalui psikolog dan tim dari Jakarta secara daring, secara online by Zoom, dan ujiannya itu sangat berat. Kemudian yang terakhir hari Senin akan wawancara langsung dengan pimpinan Mahkamah Agung selama 1 harian penuh, dan mungkin sorenya akan diumumkan pemenangnya. Yang diumumkan itu terbatas sedikit, dan pesertanya walaupun kami hanya 47 orang dan itu mewakili seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini suatu tantangan dan ujian yang sangat berat. Tapi saya akan percaya Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Saya akan percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi saya, bagi masa depan saya. Amin, adik-adik. Tugas kita adalah berjuang, mengenai hasil kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Dia pasti sediakan yang terbaik. Saya akan percaya juga untuk adik-adik semua. Siapa yang mau ke Jerman ini, ada berapa orang ini? Coba. Semua mau ke Jerman. Yang sudah pasca, yang sudah sarjana berapa orang? Ada banyak ya. 6. Yang SMA ini mau berlanjut kuliah atau bagaimana? Kerja sambil kuliah di sana. Ya. Oh, sekolah profesi. Ya. Gini yang mau saya sampaikan kepada Anda, ini sesuatu hal yang sulit, tetapi bisa. Amin? Amin. Ya. Dan memang jangan mengharapkan yang mudah, harapkanlah yang sulit. Jangan takut menghadapi kesulitan. Amin. Karena orang sukses, orang berhasil hanya dihasilkan dari proses yang sulit, bukan dari kemudahan. Kalau Anda hanya mengharapkan kemudahan, maka hidupmu akan menjadi sulit. Tapi ketika engkau menghadapkan kesulitan, maka hidupmu akan menjadi mudah. Amin. Saya banyak belajar dari kesulitan kehidupan saya. Ketika saya bertemu dengan istri saya, dan ketika kami sama-sama melayani, dan ketika anak kami juga bisa kuliah seperti ini, bagi saya itu suatu mukjizat yang luar biasa. Bukan karena kami pintar, tapi Tuhan yang mengangkat dan Tuhan yang
mempromosikan. Terima kasih untuk itu Rebecca. Terima kasih untuk adik-adik semua. Ingat dan catat apa yang saya sampaikan ini. Anda juga bisa nanti lihat akun channel YouTube saya Derman P. Nababan. Di sana banyak pengajaran, banyak motivasi. Mungkin bagi orang lain saya agak aneh, mengapa ini ketua pengadilan kok suka berkhotbah, kok suka memberi ceramah. Mengapa saya suka? Karena saya mengalami sendiri. Mungkin orang banyak tamat sarjana karena dia pintar, karena dia memiliki kesempatan yang lebih. Ya bagi dia itu hal yang biasa, tapi bagi saya itu luar biasa. Amin. Tadi kan sudah saya ceritakan, maka itu semua ada banyak kesaksian saya buat, saya tulis dalam buku Terbanglah Raja Waliku, kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan. Dan saya juga memiliki akun YouTube Derman P. Nababan. Mungkin khotbah kita ini nanti juga akan saya upload beberapa hari atau minggu ke depan untuk bisa Anda saksikan bahwa kita pernah bersama-sama. Lihat ya, bahwa sekalipun kita hanya satu kali bertemu, ketika ada sesuatu yang bernilai, yang bermakna, ingat, camkanlah itu baik-baik. Tuhan yang membuat kita berhasil. Bukan saya, bukan kamu, bukan orang tuamu, bukan itu Rebecca, Tuhan. Tetapi kita harus berusaha, kita harus berjuang. Ingat, tidak ada kesuksesan didapatkan secara gratis. Semua harus melalui kerja Keras. Pendeta besar, pengusaha besar, eksekutif yang terkenal, semua itu dilahirkan dari kerja keras, dari doa dan air mata. Demikian adik-adik saya, kiranya Tuhan memberkati Anda semua dimanapun Anda berada. Salam sama orang tuamu, sama kakak-kakakmu, sama adik-adikmu. Katakan Pak Derman Nababan senantiasa mendoakan kami untuk kesuksesan kami ke depan. Ikut program beasiswa dari seluruh Indonesia. Saya ingat IP saya 2,75, jadi hebatan Bang Darman masih ada dibanding saya. Tapi yang saya lihat, saya sudah menginjak bangsa-bangsa Eropa, ya. Saya sudah berdiri di depan pembesar-pembesar profesor. Saya sudah bicara dengan Profesor Auckland University. Saya duduk semeja dengan dia. Itu enggak, teman-teman saya bilang gini, pede banget, bisa ngomong. Tapi ketika saya bicara, mereka diam, mereka mendengarkan saya gini-gini. Tell me again about Indonesia. Saya hanya bahasanya bahasa tulus. Mereka gini-gini. Teman saya udah kayak cacing kepanasan, gitu ya. Kok bisa seperti itu? Kalau Tuhan sudah memilih, mau bilang apa? Makanya maulah jadi orang dipilih. Minta sama Tuhan, aku mau dipilih olehmu. Di samping Bang Darman ini ada wanita yang hebat, cantik, manis, sederhana. Beliau adalah seorang jaksa. Tadi saya lihat di berdua, saya pandang di Mbak Pinang di belah dua. Jodoh itu nggak lari kemana. Betapa beruntungnya bangku ini mendapatkan 2 istri. Tidak salah. Yang pertama sudah, ya, karena luar biasa perjuangan suami. Yang laki-laki jangan bandel ya. Dia sama istri, ya, sehingga mendapatkan yang luar biasa lagi karena Tuhan. Dan saya rindu. Tadi saya doanya gini. Sambil saya catat, mungkin kamu perhatikan gak ya, setiap ini daftar hadir, kenapa habis itu saya catat janji komitmen, ya. Saya tadi dalam hati, Tuhan biarlah anak-anak ini nanti menyisihkan penghasilannya untuk kami boleh menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, untuk mereka juga menduduki negeri Indonesia. Ini bukan hanya luar negeri, itu kalian, tapi menjadi hakim yang luar biasa, jaksa yang diurapi Tuhan, yang memerintah arif dan bijaksana. Siapakah itu yang akan menggenapinya? Anda ini, mau apa enggak? Yosua bilang, Tan, tenang aja Tan, nanti aku akan bangun asrama untuk anak-anak yang dipulihkan. Amin. Oke, saya mau tes dulu ini.